Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, CGP Angkatan 8, berasal dari SDN 143 Kota Harapan, Tanjung Jabung Timur. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari CGP Angkatan 8, yaitu 1.1 A8, koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidik yang menuntun anak, menuntun ke arah yang lebih baik sesuai dengan bakat dan minat anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, guru ibaratkan sebagai petani. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Anak diibaratkan benih, guru diibaratkan petani harus menyiapkan lahan, menyemai, mengolah tanah, memupuk, dan merawat dengan penuh kasih sayang sehingga tumbuh menjadi berkualitas. Dalam pendidikan dan pengajaran, yang pertama, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebagai berikut. Yang pertama, hanya melakukan penyampaian materi. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang ketiga, melihat nilai kognitif saja sebagai nilai ukur dalam keberhasilan murid. Murid yang mencapai KKM dianggap sudah berhasil. Murid sebagai objek dalam ketuntasan materi. Yang terakhir adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan tidaklah tepat bagi murid dalam perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu aspek pembelajaran yang pertama adalah kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan mempelajari karakter murid dan memberi kesempatan murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas sebagai berikut. 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan
dan interaktif bersama murid. Yang kedua, pembelajaran abad ke-21 berpikir kritis, kreatif, komunikasi, serta kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun untuk tumbuh kembangnya bakat dan minat murid. Yang keempat, pembelajaran berpihak pada murid. Yang kelima, mengenali karakter latar belakang murid dengan komunikasi yang baik. Yang terakhir adalah sebagai semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso suntolodo ing maya mangunkarso tuturi handayani. Baik, sedikit untuk motivasi kepada para pendidik. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Demikianlah koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Ahmad, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.